Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, izinkan The Brondol untuk menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol. Bicara tentang pembelian lahan kelapa sawit itu, apakah awalnya memang pupuk apa yang cocok dan apakah masih bisa dirawat, Pak Pendi? Maka The Brondol akan mencoba menjelaskan dan memberikan tips kepada sahabat-sahabat The Brondol yang mau membeli lahan kelapa sawit, yang mau menjadi bagian dari investasi kita, supaya kita itu tidak membeli kucing dalam karung yang berujung terhadap malah tambah terpuruk ekonomi kita. Karena namanya berinvestasi kelapa sawit, angka yang digelontorkan tidak sedikit, melainkan agak sangat besar, bahkan sangat-sangat besar ketika jumlahnya cukup besar. Sehingga mengingat dengan adanya pertanyaan ini, maka The Brondol ingin mencoba menjelaskan, bicara tentang pertama lahan ini dulu nih. Bicara tentang kelapa sawit yang kita membeli lahan yang sudah jadi, maka kita harus bisa menilai apakah tanaman ini itu layak untuk diteruskan atau tidak. Karena bahwa ketika kita membeli lahan, bisa jadi kita hanya membeli lahan yang sudah berisi, yang ujungnya kita tumbang juga bisa. Karena apa? Karena kalau ketanaman yang kalau di depan, video yang di depan itu, kalau menurut saya, kalau kita mau toh harus kita teruskan, butuh waktu dan biaya yang cukup besar. Karena bahwa bicara potensi kelapa sawit yang masih bisa diteruskan, ada dua yang paling utama. Yang pertama adalah batangnya mumpuni ukurannya, yang kedua adalah jumlah pelepahnya. Ketika sahabat The Brondol membeli lahan kelapa sawit yang mana memang batangnya sudah mengecil parah, kemudian pelepahnya sudah di bawah 40 atau di bawah 30 bahkan malah nggak ada pelepahnya, maka sangat-sangat tidak potensi untuk bisa disembuhkan. Artinya bahwa tidak potensi untuk lebih menghasilkan lebih cepat, itu tidak. Tapi pertanyaannya pasti pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol semuanya pasti, apakah bisa disembuhkan, apakah bisa berbuah? Saya bilang bisa. Kalau Anda perhatikan dari video tadi, mungkin yang belum jelas, ketika batang kelapa sawit itu mengecil besar, mengecil. Kemarin kita sudah bikin konten. Apakah batang yang kecil buahnya selalu kecil? Jawabannya tidak. Akan tetapi bahwa pelepahnya tetap segar, jumlahnya tetap cukup. Baru nanti akan bisa menghasilkan penyerapan unsur hara dan air yang optimal dan buahnya bisa besar. Itu betul. Akan tetapi kalau dia pelepahnya sudah mengecil, ukuran diameter pangkal pelepahnya mengecil segini, dulunya segini, lama-lama kecil karena seiring dengan mengecilnya batang jadinya segini. Ya jelas, buahnya sekepel nanti, Mas. Buahnya sekepel, awalnya masih akan sangat sangat kecil. Sehingga ketika jumlah pelepahnya tidak cukup, kemudian ukuran pangkal pelepahnya kecil, ya dapat dipastikan buahnya akan kecil, dan yang pasti investasi kita semakin mandek, Mas. Karena bahwa tanaman yang selama tidak dirawat, maka unsur hara yang bisa diserap yang sampai nanti dia ke generatif butuh waktu di 17 sampai 24 bulan setelah pemupukan. Artinya bahwa akan berpengaruh terhadap buahnya itu adalah di 17 sampai 24 bulan ke depan. Mas. Sehingga memang seperti kita pernah saya sampaikan, bahwa membeli lahan kelapa sawit yang tidak dirawat maka butuh dua modal. Yang pertama modal membeli lahannya, yang kedua adalah modal merawatnya. Kalau kita merawatnya juga tidak dengan sekuat tenaga, memberikan semua kebutuhan tanaman kelapa sawit, juga akan menjadi masalah yang besar, sahabat The Brondol. Akan menjadi masalah yang besar. Sehingga memang perlu perawatan yang ekstra, waktu dan sebagainya. Papa ini kalau hijau gampang. Kalau cuma vegetatif menghijaukan daunnya mungkin 3 bulan hijau, 2 bulan aja kalau dikasih urai tetap hijau. Tapi apakah masih bisa masih memiliki potensi untuk menguntungkan nggak sih ini, Pak Pendi? Maka saya bilang dari video ini, kalau saran The Brondol ya adalah satu, tumbang total. Karena bahwa mengingat dari video depan juga akan terlihat bahwa populasinya juga sudah tidak mencukupi, karena mungkin banyak tanaman yang mati dan sebagainya. Karena bahwa setelah batang, pelepah yang nggak boleh ketinggalan, yang ketiga adalah populasinya. Populasi per hektarnya itu jumlahnya berapa? Kalau 1 hektar jumlahnya cuma 100, ya rugi, Mas. Rugi. Kita nyemprot lahannya tetap 1 hektar dan sebagainya. Maka potensi yang ada hanya 100 pohon yang mungkin produksi. Karena belum tentu 100 pohon itu juga produksinya bagus, juga belum tentu. Kalau dilihat dari sekilas,
Memang ada beberapa tanaman kelapa sawit yang pelepahnya mungkin masih mencukupi, mungkin karena memang ya tapi tidak sempurna. Bagaimana kalau kita sisip Pak Pendi? Kalau disisip pada tanaman tua seperti ini masih akan repot. Akan repot sekali karena balik lagi bahwa sisipan tetap harus mengikuti umur tanaman yang mau disisip. Apakah dia 53 atau 31. Sehingga kalau misalnya 5 pohon berkumpul kemudian disisip 3 ya monggo saja. Kalau 3 pohon berkumpul disisip 1 ya sangat tidak ekonomis Mas. Saran The Brondol tetap kembali ke awal. Daripada kita sudah menggelontorkan dana banyak, ingat bahwa tanaman kelapa sawit yang besar juga serapannya cukup besar. Resiko yang harus kita keluarkan adalah biaya pupuk juga besar. Karena kilogram pupuk yang kita keluarkan juga nggak sedikit, besar. Jumlah pupuknya besar, duitnya besar, kita nggak tahu kapan akan berharap. Jangan sampai kita menanam kelapa sawit berharap yang tidak mungkin datang harapannya. Itu lebih bagus dipangkas. Lah pertanyaannya, Pak Pendi, kalau seandainya kita pangkas, kita ganti yang baru Pak Pendi, apa keuntungannya? Jelas untung. Ketika kita menanam kelapa sawit yang baru mungkin akan repot. Dana repot. Tenaga kerja mungkin tenaga juga akan sangat repot. Mungkin ya hampir imbang lah. Akan tetapi harapan tetap ada. Ketika menanam kelapa sawit yang bersertifikat, kita berharap 26 bulan atau 28 bulan setelah nempelnya bibit kita di lapangan akan panen akan sangat mungkin. Akan mungkin kita bisa berhitung. Apakah pupuknya lebih besar? Lebih dikit Mas. Karena sesuai dengan ukuran tanamannya. Sehingga jangan sampai sahabat The Brondol semuanya fanatik untuk bisa hanya merawatnya saja walaupun potensinya tidak mumpuni. Ya rugi kita. Sehingga sahabat The Brondol semuanya lebih bagus bagaimana kita mencoba menganalisis tanaman ini berpotensi atau tidak. Bagi para pemula yang ada di tanaman kelapa sawit yang pada mau berinvestasi, nggak ada salahnya belajar fisiologi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Potensi apa yang mungkin bisa dilakukan, apakah masih bisa disembuhkan atau tidak. Karena bahwa ketika menanam seperti ini, tadi kita sampaikan sama yang punya juga bahwa bukan hanya sekedar petani saja, bagi perusahaan pun kalau memang minta advice dari Pendi untuk mengatakan bahwa ini tidak layak, ya saya kasih logika yang benar. Sekarang kita berlogika, membeli pupuk dengan jumlah mungkin di atas 8 juta per tahun atau mungkin 10 juta per tahun, harapannya belum ada. Karena balik lagi pada prinsipnya pohon kelapa sawit yang ada sangat tidak mumpuni untuk berkembang dengan baik. Kelapa sawit tidak akan mungkin bentuknya batang gede, kecil, gede, melengkung-melengkung, itu nggak mungkin. Sehingga menurut saya Mas yang punya lahan ini juga, karena tadi saya sudah minta izin, salam hormat Mas, saya sudah minta izin, saya mau bahas ini Mas di The Brondol, supaya jangan-jangan banyak orang yang salah kaprah membeli lahan kelapa sawit yang sudah tidak. Karena kalau misalnya kita bertanya tentang pupuk apa yang cocok Pak Pendi, kalau bibit yang sudah kelapa sawit yang sudah tidak memiliki potensi, mau dipupuk apa saja pun potensinya nggak akan keluar pun dalam waktu yang panjang, biaya cukup besar. Itu jangan sampai kita itu stagnan kali ya. Itu karena kalau misalnya sahabat The Brondol, misalnya ini tadi saya sampaikan, kalau seandainya lahan saya, boleh ya Mas saya berpendapat, kalau seandainya ini lahan saya, kalau ini lahan saya ya tetap akan saya potong Mas, ganti yang baru. Ingat bahwa ketika kita potong, kita tumbang Pak Pendi, tak tumbang misalnya kita tanam yang baru yang bibit bersertifikat, mungkin akan menggelontorkan dana yang tambahan lagi, tapi harapan untuk mengembalikannya lebih besar. Mengingat dengan pemupukan yang optimal di tanaman belum menghasilkannya, kemudian perawatan yang cukup mumpuni, maka bahwa kita akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tanam perdana di usia di usia 26 sampai 28 bulan selama setahun ke depannya, maka kita bisa mendapatkan di angka 12 ton per hektar per tahun yang sangat membayar ekspektasi kita untuk membeli lahan kelapa sawit itu. Tapi kalau kayak gini Mas, maka duit kita banyak habis. Kita berharap dengan harapan yang tidak mungkin hadir, sehingga sangat tidak saya rekomendasikan untuk dirawat. Apalagi populasi yang sehat hanya sedikit saja dibandingkan yang tidak sehat. Itu. Dan jangan lupa kalau melihat tanaman kelapa sawit ini mungkin bukan sekedar hanya sekedar tidak dirawat atau tidak dipupuk saja. Bisa jadi ada faktor pembatas lain, apakah dia air dan sebagainya, yang mungkin kita harus gali kembali lagi ketika merawatnya. Closing statement pada sore hari ini bahwa
berinvestasi kelapa sawit kita adalah bagaimana menanamkan sebuah harapan untuk kembali dalam bentuk dana investasi yang kita tanamkan. Sehingga jangan ketika kita mempelajari kelapa sawit lebih baik, lebih paham, supaya kita itu jangan rugi. Kalau rugi, kita berharap dengan harapan yang nggak pernah datang, maka akan hancur, Bu Musa. Mesti kita akan down dan tidak mau berinvestasi lagi. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brunel. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang yang berkenan di hati Mas yang punya lada ini, tapi harus saya jelaskan bahwa jangan sampai saya punya teman, karena bahwa prinsip Pendi bahwa ketika teman itu berhasil adalah sebuah kepuasan batin yang besar bagi seorang Pendi, ketika apalagi bersama dengan petani kelapa sawit. Sehat selalu bagi Mas dan semuanya, dan termasuk saya dan seluruh sahabat The Brunel semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.